Distrik 4 dan Distrik 2 akan bertarung di Deathmatch. Selamat datang di Deathmatch Market Mavericks. Berikut adalah leaderboard nilai aset dan nilai akumulasi yang kalian miliki. Berikut perolehan akumulasi aset dari kedua distrik. Aset tertinggi dimiliki oleh Distrik 2, Banten. Wah, aku seneng banget sih. 3 orang teratas yang asetnya paling banyak itu dari distrik aku semua. Aku nggak expect kalau portfolio kita bakal lebih kecil dibanding lawan buat yang ronde ini, karena strateginya salah. Oke. Kita masuk ke periode perdagangan kedua. 1 menit dimulai dari sekarang. Di periode pertama, Distrik 4 sudah tahu kalau kita all in di komoditas minyak. Jadi di periode kedua ini kita harus pindah ke komoditas yang lain. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Periode perdagangan komoditas akan berlangsung selama 5 menit, dimulai dari sekarang. Sebentar. Nanti harus ambil dulu ya. Sorry. Jual beli. Jadi misalkan periode 1 emas naik 10%, periode kedua di minus 5%. Berarti periode 3 lu punya 5% kenaikan di awal. Harusnya ya? Kalau emasnya modal lu nggak diubah sama sekali, benar. Ya tapi iya. Tapi kalau lu udah narik semua emas, ya udah kan berarti untung doang, nggak rugi. Periode perdagangan komoditas selesai. Periode pemilihan skenario berlangsung selama 1 menit, dimulai dari sekarang. Aku bingung sih harus nentuin skenario yang bikin distrik 4 untung atau yang bikin distrik 2 rugi. Tiga, 2, 1, waktu habis. Periode pemilihan skenario telah selesai. Setiap champion silakan masing-masing sebutkan skenario yang telah kalian pilih. Dimulai dari Rex. Perang di Eropa Timur mengganggu pasokan gandum dari Rusia dan Ukraina. Oke, Yuriko. Kekeringan parah di Kanada mengurangi hasil panen gandum secara signifikan. Jonathan. Permintaan untuk perangkat elektronik meningkat pesat memengaruhi kebutuhan timah di sektor manufaktur. Novin. Konflik dagang beberapa negara memengaruhi perdagangan komoditas khususnya minyak dan timah. Arya. Kebijakan pemerintah Tiongkok yang
meningkatkan investasi energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada minyak. Adelio. Penutupan lahan tambang timah untuk kawasan konservasi. Baik, seluruh skenario telah terbuka. Berikut adalah leaderboard nilai aset dan nilai akumulasi yang kalian miliki. Berikut perolehan akumulasi aset dari kedua distrik. Aset tertinggi dimiliki oleh Jonathan dari Distrik 2, Banten. Hal pertama yang aku notice di periode kedua, yaitu aku ngambil langkah yang berbeda dengan Rex dan Yuriko. Tapi untungnya, skenario yang diambil oleh Distrik 4 semuanya menaikkan harga timah. Kita lanjut ke periode perdagangan ketiga. 1 menit dimulai dari sekarang. Ternyata strategi untuk invest ke semua komoditas tuh nggak berjalan, dan kali ini aku harus all in ke salah satu komoditas sih. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Periode perdagangan komoditas akan berlangsung selama 5 menit dimulai dari sekarang. Beli segini 3 juta. Aku masih belum benar ya. Saya milih 2 juta di kopi itu karena emang percaya kalau tim lawan itu bakal invest di kopi juga. Di trading ketiga ini strategiku udah all in ke emas, dan semoga ini please banget bisa ngejar Distrik 2 Banten. Ya, akhirnya Adelio sama Arya ada ganti strategi. Sayangnya ronde 1 sama 2 itu lumayan penting di game ini. Kalau misalnya kita di ronde 1 dan 2 kalah, portfolionya itu bakal lebih kecil dan itu bakal menjalar dia berikutnya. Periode pemilihan skenario akan berlangsung selama 1 menit, dimulai dari sekarang. Sebetulnya Market Mavericks ini awal-awal mungkin terasa seperti game of luck, tapi kalau misalnya kalian udah lama main dan bisa melihat strategi lawan, itu kalian bisa menjebak lawan sesuai dengan strategi mereka. Periode pemilihan skenario telah selesai. Setiap champion silakan masing-masing sebutkan skenario yang telah dipilih. Dimulai dari Rex. Penghapusan subsidi pertanian di beberapa negara Eropa, mengurangi produksi gandum dan kopi. Oke, Yuriko. Industri kendaraan listrik berkembang pesat, meningkatkan kebutuhan akan bahan baku seperti timah untuk produksi baterai dan komponen elektronik. Oke, Jonathan. Kekeringan panjang terjadi di Brazil. Oke, Novin. Perkembangan teknologi pertanian baru meningkatkan produktivitas di sektor gandum dan kopi. Arya. Penemuan teknologi baru meningkatkan produktivitas perkebunan kopi di AS. Adelio. Badai besar menghancurkan ladang gandum di Amerika. Oke. Seluruh skenario telah terbuka. Berikut adalah leaderboard nilai aset dan nilai akumulasi yang kalian miliki.
akumulasi aset distrik 2 saat ini memimpin dengan $15.500.000 dan distrik 4 $11.702.000. Udah ketinggalan jauh gini. Gimana ya? Karena aku tuh kan ngawasi dari Coach Launch. Terus tak pikir kayaknya mereka ini kurang komunikasi di awal. Jadi aku lihat di periode 1, 2, 3 beda skornya ambil distrik 2 itu jauh pol. Karena mungkin di periode 1, 2, 3 kan nggak bisa komunikasi. Kalau periode 4, 5 itu aku berusaha, aku berharap mereka itu bisa comeback karena kan udah mulai bisa komunikasi gitu. Saat ini kita akan mulai masuk ke periode keempat dan kalian diperbolehkan untuk diskusi di dalam tim. Akhirnya boleh diskusi. Masih pesimis sih, tapi ya siapa tahu lah. Kalian akan diberikan waktu 1 menit untuk menganalisis dan menentukan komoditas yang ingin kalian jual dan beli. 1 menit dimulai dari sekarang. Kita udah nggak bisa kacau. We just cannot. Udah, percaya aja. Benar. Udah kita all-in aja. 2, 3, 5. Kan mereka 2, 3, 5. Kita abis ini mereka gold nggak sih? Kita gold. Enggak, kita tarik sama ya, konflik. Masalahnya gini, stok yang paling volatile tuh minyak. Makanya aku minta kalian tadi all in minyak berkali-kali aku nyoba. Gak apa-apa, ini game-nya gede, santai aja. Udah sekarang cari yang nurunin gold apa nurunin tim. Kita udah nggak ada lagi skenario ya udah yang gede. Nah, tebakanku, Jonathan, Yuriko, sama Rex semuanya bakal investasi di emas. Kita semua strateginya adalah naikin harga timah dan semua investasi ke timah. Jadi tadi kan timah udah, berarti kita mau main aman di emas, terus kita cari yang emasnya naik ya, masih kan nggak? Kayak pakai emas naik itu pasti inflasi emas naik. Berarti kita cari aman di situ. Ya, emas turun juga banyak, yang kayak pertambangan gitu, tapi kan emas turun tuh kayak 2% gitu nggak sih? Berarti kita all in sana. Jadi yang hal pertama yang kita diskusin sisa kartu yang ada di tengah itu apa dan apa aja yang tersisa kan. Kita lihatnya emas itu masih bisa naik jauh, jadi kita invest ke emas semua di periode keempat. Kami memutuskan untuk invest di komoditas yang low risk, yaitu komoditas yang nggak punya skenario yang menyebabkan fluktuasi yang terlalu besar. Menurut aku Rex jago banget sih dalam menyusun strategi, karena distrik kita strateginya disusun oleh Rex. Dan untuk Jonathan sangat pintar untuk menganalisis skenario-skenario yang terjadi. Jadi dua-duanya keren banget sih. Turunin emas, bisa. Sekarang kita di tim, ayo. Kau udah lihat kan? Yang mana aja? Inflasi terus bener-bener mungkin di tim. Waktu habis. Periode perdagangan komoditas akan berlangsung selama 5 menit dimulai dari sekarang. Jual semua aset. Jual semua. Jual semua. Lupa. Iya. Mereka udah tahu kalau kita ngapain. Jual semua yang ada. Jual semua aset juga, Kak. No, oke ya. Saya mungkin mau jual semua emas. Saya mau jual semua emas. Waktu habis. Periode perdagangan komoditas selesai. Periode pemilihan skenario akan berlangsung selama 1 menit. Dimulai dari sekarang. Diskusi masih diperbolehkan. Orang
Selesai. Waktu habis. Di periode 4 ini kita ngambil kartu-kartu inflasi yang bakal naikin nilai emas. Kita ngambil semua skenario yang nguntungin Tima. Setiap champion silakan masing-masing sebutkan skenario yang telah kalian pilih. Dimulai dari Rex. Inflasi global yang lebih tinggi dari periode sebelumnya membuat investor mencari perlindungan dengan berinvestasi di aset konservatif. Yuriko. Inflasi global meningkat tajam membuat investor beralih ke emas. Jonathan. Ditemukan ladang minyak baru di Samudra Atlantik. Novin. Ditemukan teknologi baru yang meningkatkan efisiensi penambangan emas. Arya. Penemuan tambang emas baru di Australia meningkatkan suplai emas di pasar. Adelio. Peningkatan pajak ekspor timah di negara produsen utama meningkatkan biaya produksi. Seluruh skenario telah terbuka. Berikut adalah leaderboard nilai aset dan nilai akumulasi yang kalian miliki. Berikut perolehan akumulasi aset dari kedua distrik. Aset tertinggi dimiliki oleh Yuriko dari distrik 2, Banten. It's just not possible. Pas ronde 4 kita kalah lumayan jauh. Jadi ya kalau misalnya ke Elim ya belajar ikhlas. Semua strategi udah kita pakai dan dari tadi nggak ada yang bekerja. Jadi kayak hasil dari ronde 5 ini kemungkinan besar juga nggak akan berubah dan malah distrik 2 yang makin jauh. Tapi kita tetap harus percaya sih. Oke. Kita akan masuk ke periode selanjutnya. Champions, sebelum perdagangan komoditas dimulai, kalian akan diberikan waktu 1 menit untuk menganalisis dan menentukan komoditas yang kalian jual dan beli. 1 menit dimulai dari sekarang. Tetap strategi dulu. Sedih nggak? Coba kita lihat. Oh iya. Kita ngurangin punya musuh. Itu pinter sih, itu pinter. Jadi kita ngurangin yang mereka. Jadi di periode 5 kita berniat untuk menjual semua aset kita, dijadikan ke dolar dan menurunkan harga komoditas lainnya. Waktu habis. Silahkan kembali ke podium masing-masing. Periode perdagangan komoditas kelima dan yang terakhir akan berlangsung selama 5 menit. Dimulai dari sekarang. Mana ya? Kak, mau jual semua? Oh iya. Jual semua aset. Aku juga jual semua aset. Yuriko. Masalahnya nurunin tuh lebih kecil dibanding naikin. Kalau emas tuh efeknya kemana? Emas hubungannya terkait sama dolar. Dolar kecil nggak sih naiknya kalau salah? Aku mikir, kayaknya kalau udah di ronde 5 ini, semua skenario yang gede-gede itu udah habis. Jadi mau nggak mau kita bagi 2, kopi sama gandum. Supaya apa? Supaya tetap ada yang gede di kopi, ada yang gede di gandum. Harapannya adalah bisa ngejar distrik 2. Jadi pas periode kelima, kita tuh udah pasrah. Karena gapnya udah jauh banget, sejauh itu. Kami pun juga, pokoknya kita ngeluarin yang terbaik aja. Yang nurunin mana? Ini pasti turun, inflasinya turunin semua. Ini juga turunin kopi sama gandum. Ini kopi. Hah? Ini. Oh, ini. Boleh. Ini saya nggak. Lima, 4, 3, 2, 1, selesai.
periode pemilihan skenario akan berlangsung selama 1 menit, dimulai dari sekarang. Kira-kira apa ya? Yang Rex ambil ya? Apa ya yang Rex ambil ya? Aduh, mana nih? Waduh, Arya udah ngambil yang itu. Gimana nih? Waduh, mana yang bagus sih? Ambil 3-3 ya kali. Semuanya. Sebentar dulu. Nah. Waktu habis. Periode pemilihan skenario telah selesai. Setiap champion silakan masing-masing sebutkan skenario yang telah kalian pilih, dimulai dari Rex. Perubahan iklim yang mengganggu produksi berbagai komoditas. Yuriko. Nilai dolar AS menguat terhadap mata uang lain akibat pertumbuhan ekonomi yang stabil di AS. Jonathan. Bank sentral di negara-negara besar mulai menaikkan suku bunga secara bertahap untuk mengatasi inflasi yang meningkat. Alvin. Wilayah penghasil utama kopi dan gandum dilanda banjir besar sehingga memengaruhi infrastruktur dan distribusi. Arya. Perubahan iklim yang ekstrim menyebabkan gagal panen di beberapa wilayah penghasil kopi dan gandum. Adelio. Hama menyerang ke perkebunan kopi di Kolombia menyebabkan gagal panen. Pas diumumin aku wis lemes lah wis. Kabano lah kalah yo Kak Popo ya toh. Kita tetap optimis sih, kita bakal menang. Soalnya gap kita juga lumayan. Champions, selamat datang kembali. Sebelum pengumuman, saya akan mengundang coach untuk masuk ke dalam main arena. Dari hasil leaderboard periode 4, gapnya udah jauh. Semoga periode terakhir Distrikku masih memimpin. Pas diumumin aku wis lemes lah wis. Kabano lah kalah yo Kak Popo ya toh. Saat ini saya akan mengumumkan distrik yang berhasil masuk ke top 3 dan distrik yang harus tereliminasi. Setelah aku observe, aku tuh lumayan yakin kalau distrik 2 bakal lolos. Karena aku lihat aset mereka tuh lumayan jauh dan untuk distrik 4 ngejar tuh lumayan susah. Tapi aku juga at the same time mikir, apakah setelah mereka diskusi atau si distrik 4 ini diskusi, mereka bisa mencetuskan strategi untuk ngejar nih aset dari distrik 2. Distrik yang masuk ke top 3 dengan jumlah nilai aset lebih tinggi adalah guys, mau tau nggak sih persiapan aku sebelum menjalani Challenge Academy of Champions? Ini nih, susu UHT Fresh and Fat Multivitamin Omega. Susu UHT Fresh and Fat Multivitamin Omega ini cocok banget buat aku karena mengandung omega 3 dan 6 sehingga dapat mendukung akal cermat, nikmat dan bernutrisi, dukung akal cermat. Halo semuanya, kenalin namaku Kadit, aku dari Institut Teknologi Bandung dari jurusan Teknik Elektro. Dulu waktu aku SMA, tepatnya waktu kelas 11, aku tuh agak bingung gimana ya caranya biar aku itu mudah untuk menerima materi di sekolah. Nah, akhirnya aku tuh dapat satu cara, yaitu ruang belajar dari ruang guru. Nah, di sini tuh ada banyak, ada konsep kilatnya dan juga ada bab-bab yang menjelaskan tiap babnya. Nih, jadi dia tuh langsung ada penjelasan juga dalam videonya. Jangan lupa untuk berlangganan ruang belajar, khususnya SNBT Center, dengan cara kunjungi link di bawah ini. Welcome to Champions World! Program pertama di Indonesia yang menggabungkan konsep edutainment dan champions dari ruang guru. Lebih dari 20 permainan seru dan menantang yang bisa dimainkan sendiri bersama teman-teman dan juga keluarga. Tentunya di sini banyak permainan yang bermanfaat dan mendidik karena kalian bisa mempelajari ilmu di balik setiap permainan dengan sains behind. Permainan dan tantangan di sini cocok untuk segala usia loh, dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Yuk, buat pengalamanmu lebih seru dan berkaya pengetahuanmu. Selamat bermain, selamat belajar, dan jadilah champion!
Distrik yang masuk ke top 3 dengan jumlah nilai aset lebih tinggi adalah 4 Jateng dan DIY. Hah? Kok iso? Udah ketinggalan jauh terus loh dari 1 sampai 4. Tapi kita akhirnya bisa comeback dan akhirnya kita lolos top 3. Ya udah, yuk semangat top 3-nya. Iya, tak aku sing menang, aku menang. Ini adalah bukti kalau kita tidak boleh menyerah dan kita harus berjuang sampai akhir. Berikut perolehan akumulasi aset dari kedua distrik. Aset tertinggi dimiliki oleh Novir dari distrik 4, Jawa Tengah dan DIY. Waktu periode 5 berakhir dan skenario dibacain, aku tuh baru lihat kalau kartu-kartu yang tim aku pilih itu sebenarnya nggak terlalu bagus, malah juga menguntungkan musuh. Perubahan iklim yang mengganggu produksi berbagai komoditas. Mereka nurunin kopi sama gandum, kita nggak ada di kopi dan gandum. Ya ini naikin mereka kan? Enggak, dia nggak naikin. Mereka naikin nggak sih? Mereka nurunin. Enggak, hama menyerang. Kopi naik. Oh iya. Main aman mereka. Main aman, pasti main aman. Yang lainnya naik. Iya, masih ada kartu yang bagus. Emang nggak bisa main aman. Bener. Emang harus all in sesuatu. Wah. Benar plotin. Di periode terakhir, sayang sekali distrik 2 malah menukarkan semuanya ke uang, mungkin karena ingin bermain defensif. Kenyataannya di periode terakhir, jumlah basis aset sudah jauh lebih tinggi, dan persentase peningkatan pun bisa berlapis melalui skenario yang ada, dan ini dapat mengubah keadaan. Walaupun Rex tidak mengambil skenario yang menguntungkan distrik 4, distrik 2 akan tetap kalah. Pelajarannya dari kejadian ini, hindari tidak investasi bahkan dalam satu periode. Dan dengan demikian, distrik 2 dari Banten harus tereliminasi. Gak apa-apa. Udah bagus. Gue di akhir. Sebenarnya distrik aku tuh udah sadar kita bikin kesalahan di periode terakhir, tapi karena gap yang lumayan jauh itu, jadi akhirnya kita masih bisa berpikir bahwa kita masih bisa menang. Sedih dan kecewa pasti ada ya, karena menurutku aku belum bisa ngasilin yang terbaik, aku belum bisa ngeluarin yang terbaik. Tapi ya udah cukup bersyukur sih sampai top 4 ini. Sebagai kapten, saya juga mau minta maaf karena emang saya banyak kekurangannya. Saya nggak bisa kayak kapten distrik lain ya, mungkin lebih baik ya, tapi hasil udah keluar, nggak tahu lah. Ya aku sedih sih karena distrik 2 harus keeliminasi di top 4. Jadi ya aku lumayan sedih. Cuma aku bangga juga sama
sama distrik aku yang udah bisa sampai ke top 4 ini. Dari yang awalnya mereka kerjasamanya belum bagus, makin kesini mereka makin kelihatan teamworknya tuh udah makin terbentuk. Aku yakin banget sebenarnya potensi mereka tuh jauh dari apa yang mereka bisa tunjukin di Academy of Champions ini. Buat Rex, Jonathan, sama Yuriko, semangat terus buat kalian di luar sana. Ingat kalau Academy of Champions ini bukan akhir dari segalanya, dan semoga kalian selalu sukses. Untuk Yuriko dan Jonathan, terima kasih banyak loh. Sangat menyenangkan lah bersama kalian. Academy of Champions ini merupakan pengalaman yang berharga banget bagi aku karena aku bisa ketemu teman-teman yang keren-keren banget dari seluruh Indonesia. Bahkan aku juga bisa nambah pengalaman. Buat Kak Axel, thank you banget buat semua guidance-nya dan kata-kata motivasinya setiap hari, terutama ke aku yang baru ketemu Kak Axel. Kak Axel, thank you banget udah selalu nge-support kita dan selalu nenangin kita walaupun kita sering banget panik gara-gara challenge-challenge ini. Dan juga kita mau minta maaf karena kita yang milik Kak Axel, tapi kita nggak bisa sampai ke final. Sekarang adalah pemilihan Academy Star. Menurut aku, Vanson deserve buat dapat Academy Star di round ini karena dia kan tim captain dari distrik 11, which is distrik yang menang di game sebelumnya. Nah, buat Academy Star, mungkin aku bakal pilih seseorang dari distrik Sumbakteng atau dari distrik Jawa Barat ya. Nah, mungkin antara Evan atau Aufan sih. Ya mungkin deathmatch nggak dihitung ya, tapi kalau deathmatch dihitung, aku yakin anak-anakku yang masuk. Karena mereka betul-betul berjuang sampai akhir. Dan mereka membuktikan kalau kita tidak boleh menyerah. Masukkan kertas tersebut ke dalam amplop dan masukkan ke kotak yang telah tersedia. Untuk di game knowledge domining kali ini aku lihat Evan tuh paling bersinar karena pertama dia bisa jawab-jawab soal matematika yang cukup banyak, dan juga yang kedua dia juga bisa menenangin Vanson dan juga Sunny. Attention, Academy Star telah ditentukan oleh coaches. Prediksi aku sih yang menang antara Evan atau Vanson ya. Soalnya kalau dilihat dari knowledge domining kan distrik 11 tuh benar-benar menang jauh. Academy Star pada round ini adalah dari distrik 11 Evan, dari distrik 11 Sumatera bagian tengah. Mope ya Evan, mope. Penonton di rumah, kami bangga banget loh sama Evan. Meskipun dia setengah terngantuk-ngantuk gitu ngambil Academy Star-nya. Evan, silakan menuju main arena untuk mengambil pin Academy Star. Aku cukup
bersyukur dapat Academy Star kali ini. Soalnya setelah sekian banyaknya ronde, akhirnya seseorang dari distrikku berhasil dapat Academy Star. Pas akhirnya Evan kepilih jadi Academy Star, aku sih senang banget karena akhirnya kayak semua kerja keras dari game sebelumnya, war sebelumnya, battle sebelumnya kita lakukan akhirnya terbayarkan di sini dengan Evan menjadi Academy Star. Bukan berarti yang berkontribusi hanya Evan, tapi seluruh distrik 11 pun ikut berkontribusi di sini. Evan keren banget. Selamat datang di Ruang Guru Academy of Champions. Kita sambut Top 3 Academy of Champions. Silakan masuk ke arena. Vincent, Sunny, Evan, Coach Kevin. Kami sangat senang sih bisa masuk top 3. Lawan terbesar kami sepertinya adalah distrik 4. Karena dari segi team composition mereka juga lebih well-rounded. Distrik 11, Sumatera Bagian Tengah. Alvan, Rian, Viko, Coach Kadir. Menurut kami deserve banget sih buat dapat di posisi top 3 ini. Apalagi ini kan mewakili Jawa Barat. Kami sangat bangga untuk memperjuangkan posisi top 3 ini untuk Jawa Barat. Distrik 3, Jawa Barat. Novir, Adelio, Arya, Coach Maxwell. Kali ini aku akan jamin kita nggak bakal masuk deathmatch lagi. Bismillah. Distrik 4, Jawa Tengah dan DIY. Champions, selamat karena kalian telah terpilih menjadi top 3 Ruang Guru Academy of Champions. Tantangan ini adalah Champions War, di mana pemenang dari tantangan ini akan otomatis lolos ke babak Grand Final. Sementara, dua tim yang gagal akan maju ke babak Final Deathmatch. Tantangan ini bernama Invincible Bridge by Susu UHT Frisian Flag Nutribane Omega. Di tengah reruntuhan dunia yang hancur, umat manusia bertahan di antara sisa-sisa peradaban. Namun, harapan belum sepenuhnya sirna. Di kejauhan, sebuah kota berdiri kokoh. Kota Agathos. Kota yang diyakini menyimpan kunci untuk eksistensi masa depan umat manusia. Untuk mencapai Agathos, ada satu jurang yang membentang luas. Satu-satunya cara untuk melintasinya adalah dengan membangun sebuah jembatan yang cukup kokoh di tengah segala keterbatasan bahan yang ada. Dan hanya mereka yang berhasil membangun jembatan yang tertangguhlah yang dapat membawa umat manusia ke masa depan yang baru. Kan udah pernah bikin mobil pakai stick. Apa kali ini bikin jembatan? Alamak, masa bangun-bangun lagi sih? Kemarin udah mobil, sekarang jembatan. Yah, Allah, capek ini. Di war ini, terdapat dua stage yang akan Champions lalui. Stage 1, perakitan. Setiap distrik diminta membangun sebuah jembatan untuk menghubungkan dua balok yang berjarak 50 cm. Setiap distrik akan mendapatkan seluruh peralatan yang dibutuhkan untuk membuat jembatan. Jembatan harus terbuka di bagian atas, dan lebar bagian sisi dalam jembatan minimal harus 12 cm untuk menyimpan beban uji. Beban uji akan diletakkan dalam kotak uji transparan. Waktu perakitan adalah 60 menit. Stage 2, pengujian. Kekuatan jembatan akan diuji dengan lebih dulu menempatkan kotak uji transparan dan Susu UHT Frisian Flag Nutribane Omega sebanyak 1 buah. Kemudian, beban yang ditambahkan selanjutnya adalah Susu UHT Frisian Flag Nutribane Omega kedua. Beban uji selanjutnya adalah anak timbangan yang masing-masing sebesar 500 gram. Beban hanya akan dihitung ketika jembatan dapat bertahan minimal selama 10 detik. Beban maksimal yang dapat ditahan jembatan sebelum jembatan runtuh adalah yang akan terhitung dalam penilaian akhir. Pemenang adalah satu distrik dengan jembatan yang mampu menahan beban terberat. Dua distrik dengan peringkat yang lebih rendah akan diadu kembali di deathmatch untuk menentukan satu distrik yang akan tereliminasi. Setiap distrik akan diberikan waktu 10 menit untuk berdiskusi bersama coach sebelum war dimulai. Setiap distrik akan diberikan kesempatan uji coba pada menit ke-30. Pas aku tahu gamenya merakit-merakit lagi, aku sebenarnya kurang pede sih. Soalnya di Mechanical Builder kemarin hasil kami kurang bagus. Pas diumumin game itu bakal engineering lagi, kayak gue tuh sempat bingung. Waduh, ini kok bikin-bikin lagi? Kemarin udah mobil, sekarang jembatan. Ini proyek prakarya ya? Untuk urutan uji coba,
Karena distrik 11 memenangkan challenge sebelumnya, silakan mau pilih urutan nomor 1, 2, atau 3. Urutan nomor 2. 2. Distrik 3 mau milih urutan berapa? 3. 3. Oleh karena itu, distrik 4 urutan uji coba nomor 1. Kata aku sih, kita mungkin bisa. Cuma distrik 11 nih sekarang bagus, lagi on form mereka. Ya semoga nggak kalah lah. Baik, Champions, are you ready? Ready! Bu, Tama ingin juara matematika, tapi saingannya pintar. Kamu bisa. Minum Frisian Flag Nutri-Brain Omega dulu. Baru Frisian Flag Nutri-Brain Omega. Memadukan susu segar dan coklat premium Omega 3 dan 4. Nikmat! Dukung akal cermatnya. Benar! Makasih, Bu. Selamat datang di Kala Nanti, kursus coding dan robotik dari Ruang Guru. Di sini ada kakak student advisor yang siap membantu kamu. Yuk ikuti aku menjelajahi Kala Nanti. Di Kala Nanti, belajar coding jadi lebih asik dalam pendekatan tematik dan project-based learning. Yes! Di kelas robotik, kita belajar problem solving dan critical thinking. Selain ruang kelasnya, di Kala Nanti tempat tunggunya juga nyaman. Ditambah lagi ada banyak mainan. Dijamin belajar jadi makin seru. Yuk gabung ke Kala Nanti dan daftar trial kelasnya sekarang. Dadah! Kamu pengen coba vibes belajar langsung di kampus dunia? Yuk ikutan EduTrip bareng Style. Di sini kamu bakal diajak ke kampus-kampus dunia dan ikutan international workshop terkait bisnis maupun teknologi. Dan gak kalah seru, akan ada pitching challenge yang berhadiah ratusan dolar loh. Dan kamu bisa bawa pulang sertifikat internasional. Yuk join sekarang untuk ikutan keseruannya. Kuotanya terbatas, aku tunggu kamu ya. Silakan kembali ke distriknya masing-masing dan 10 menit diskusi dimulai. Jujur aja pertama kali aku masuk distrik dan aku lihat colokan di lantai itu udah oh no, this again, not this again. Tadi dapat apa ya barangnya? Sumpit, stick besar. Kita anyam. Besar, stick kecil. Stick kecilnya kita anyam. Pertimbangan dari challenge mobil tuh kita tuh lama banget loh, kayak geraknya nggak cepat. Jadi tuh kayaknya harus lebih cepat gitu loh. Nah sebelumnya kan kita sudah pernah melewati yang namanya mechanical builder itu kan, yang cukup ya memusingkan kita semua lah. Nah di situ evaluasinya buat distrik aku itu kita harus lebih cepat, lebih sat-sat ngerjakannya, dan komunikasi juga harus jalan banget. Dan kalian, oke, satu hal yang kemarin aku notice, jangan gampang motong bahan ya. Ini limited banget loh. Ini beneran kita based on bahan banget loh kali ini. Semakin tinggi, artinya kan semakin tinggi artinya yang misalnya kita punya 10 layer, ya kan? Kita taruh di layer paling atas. Artinya kemungkinan layer paling bawah ini untuk rusak semakin kecil kan? Masuk akal nggak? Nah, buatnya itu nanti aku punya ide. Waktu konsultasi coach itu dikasih waktu 10 menit di awal. Di situ aku langsung coba manfaatin waktu 10 menit itu sebaik-baiknya biar mereka tuh paham apa yang aku mau dan mereka bisa juga improvisasi dari apa ide inisial kita gitu. Nah, ini buatnya gini aja aku ngomong. Karena kalian mau kasih segitiga-segitiga di bawah ini nggak guna. Ini malah memberatkan kalian sendiri. Biasanya berisi itu kan saya dia disambungin ke sini kan. Tapi kita nggak boleh kasih sambungan apa-apa kan. Jadi nggak usah. Ini kalian buat yang tebel aja ini. Kalau kita bayangin kalau kita punya papan tipis, itu kalau dijatuhin beban dia akan patah. Dibandingkan papan yang tebal, dijatuhin beban dia tidak akan patah meskipun tidak ada apa-apa di sebelah, tidak ada seperti bentuk segitiga atau apapun. Nah di situ aku tekanin pokoknya lem sebanyak mungkin stick, buat setebal mungkin tapi dengan pola yang ada gitu, pola cross gitu. Sebenarnya nggak bisa dianyam tapi nggak bisa ditekuk sama. Nggak ditekuk. Jadi no. Di cross bisa, di cross bisa. Di cross. Itu buat bawahnya. Benar. Sebenarnya kalau jujur ya dari bapak ini itu lebih gampang daripada bapak mobil kemarin itu. Tapi aku selalu nanya dulu ke timku, strategi kalian tuh apa gitu. Karena aku nggak mau timku ini ngerasa aku tuh terlalu ngatur mereka. Jadi aku selalu nanya strategi mereka itu apa. Jadi pertama pakai lem tembak tapi bikin lebih kuat ini. Ini kan lapisan satu kayak gini tuh. Buat jembatan, strategi kita adalah bikin layer sebanyak mungkin dan setiap layer harus kuat di bagian yang layer sebelumnya lemah. Dia bisa nge-cover satu sama lain. Lapisan 2 kayak gini.
Bener. Lem tembak juga tapi. Waktu tersisa Iya, lem tembak juga. 5 menit. Proses kayak gini. Lapisan 3 sama kayak lapisan 1 dan seterusnya. Tok sampai habis sumpitnya. Ternyata Novin itu sebagai kapten, dia itu rencana membuat kayak cross. Jadi sumpit itu mau dibuat kayak silang. Ya wes, akhirnya tak turuti dan aku lebih ngarahkan ke mereka gimana, mereka maunya gimana gitu. Berarti kalian harus bikinnya ya lebih gini atau langsung gini aja nih. Kayak bener-bener ceper gini boleh. Enggak, maksudnya intinya kalian mandatorinya adalah bikin sesuatu yang kayak gitu. Kayak gini. Atau mau bikin gitu atau yang kayak gini. Pas di game bikin mobil itu kita salah konsep sih. Nah, di game kali ini kita nggak boleh salah konsep lagi, dan juga kita harus bisa bagi tugas sehingga bisa hemat waktu. Sebenarnya 60 menit untuk kalian nyoba ide itu bisa. Aku cuma pengen kalian cepet aja. Iya benar cepat. That's why aku pengen kalian lebih cepat. Bahkan bisa dibilang 2 kali atau 3 kali lebih cepat dari kemarin. Iya. Untuk nempel ya ini misalnya pakai stick ya. Nah, stick, terus ini sticknya nanti di sini. Pas Coach Kevin masuk, dia langsung nge-point out hal yang paling obvious, yaitu membuat kayak struktur batu bata. Karena ya dari segi mengelem, dari segi pengerjaan itu yang paling mudah dan bisa dikerjakan dengan paling cepat. Jadi misalkan kita in case mau hanya kan misalkan nggak cukup pakai sumpit, terus kita sambungin lagi pakai stick. Waktu tersisa 1 menit. Semuanya ya ini stick ya. Terus kita panjangin dikit kayak gini. Terus di sini kita kasih sumpit itu biar memperkuat. Itu bagus gak? Berkaca dari game Mechanical Builder, kami tuh belajar bahwa komunikasi itu penting. Kalau misalnya ada ide, kami harus sampaikan ide tersebut. Jangan malu-malu. Dan kami juga disuruh sama Coach Kadit biar satu orang tuh take a lead, yaitu aku. Paling bahaya. Jadi kalau misalnya kita kasih tulang di situ, kan sakit kan? Kalau misalkan kalian kasih di rantai, ya. Ini sama ini, langsung ya, cepetan ya. Oke? Waktu habis. Nanti dipasin ketebalan ininya juga ya. Semangat, jangan ke pressure. Jangan lupa komunikasi ya guys ya. Maya sih ini bener. Thank you, semangat. Baik, kapten, hanya kapten yang boleh keluar untuk mengambil box hitam yang ada di arena. Champions War Invincible Bridge dimulai. Guys, cepet. Kecilin. Langkah pertama ngukur sumpit, terus ngelem sumpit. Yo. Lem tembak bisa lagi. Ya. We could build a full bridge out of lem Berarti, tembak. sahabat, yang semuanya mau pakai ini, enggak kan? Jadi sebagai tim captain di awal saya kayak membagi tugas gitu, membagi tugas awalnya seperti apa. Dari awal emang kami sudah tahu role kita masing-masing. Kalian ngelem, gua nggak pengen. Ngapain? Oh iya udah. Kamu ngapain? Udah. Gua ngelem. Udah. Ya lo ngelem. Meski dari distrik 3 itu nggak ada yang backgroundnya emang bener-bener engineering, cuma karena kita mungkin udah banyak belajar dari pas games bikin mobil sih, semoga games kali ini jauh lebih baik ya. 6-6 mukanya. Sebanyak. Belum panas ya? Di game Invincible Bridge kali ini itu berbeda kayak Mechanical Builder kemarin. Mechanical Builder, Novin tahu soal mobil-mobilan gitu. Nah sekarang kita semua clueless cuy. Jangan nyentuh yang drop. Aman. Oh, sumpitnya kuat. Bentuk cross hatch-nya kayak gitu ya, benar? Dan akhirnya kita berpikir, apa ya rancangannya yang bagus? Dan somehow kita tuh berpikir, kita bikin silang, ya semua itu mungkin yang terbaik. Cuma kita nggak tahu sih, semoga itu yang terbaik beneran. Wait, ini jujur absurd, tapi kalian entah harus mau setuju apa enggak bebas. Ini kan di dalam kotak kan, boleh dipakai kan, ditempel. Boleh dong. Boleh nggak sih? Boleh. Kita nggak melanggar aturan apapun. Iya, kita nggak melanggar aturan apapun. Kalau misalnya nggak boleh. Buat ngikat. Iya, jangan. Kalau itu bahaya. Lebarnya 2, panjangnya 15. Artinya Saat engineering mobil itu sebenarnya kami terlalu panikan. Makanya waktu kali ini kami berusaha untuk tetap tenang. Makanya waktu itu di dalam aku juga nyanyi-nyanyi biar lebih tenang aja gitu rasanya. atau mau ngepas 6.
Soalnya ini coba kalian ukur. Ini panjangnya berapa? Ini 2,5. 2 cm sih. Kurang lebih 2. Kurang lebih 2. Ini kalau kita butuh mau 12 cm kan? 12, makanya Bentar. kalau mau ngepasin 6. lebarnya berapa? Butuh berapa? 6? 6 dong. Berarti 6 kali. Oke, ini more than enough. More than enough. Ya, Iya. tapi we need to stack them. Iya. Kalau nggak stack sama aja. Kalau Berarti abis lu selesai base ini, lu bakal stack pakai ini. Stack pakai yang kecil. Pakai yang kecil tapi di orientasi yang berbeda. Jadi breakage point-nya beda kan? Awalnya tuh kami berdiskusi dan Sunny itu prefer buat numpukin segitiganya lebih tebel aja. Tapi aku sama Vincent tuh masih mikirin apa mau tambahin segitiganya atau enggak. Nah akhirnya setelah kami pikir-pikir kayaknya nggak terlalu berpengaruh signifikan. Jadi kami akhirnya ikutin Sunny, yaitu untuk menebalkan jembatannya. Lem ini. Ya, sok. Bantuin aja. 4. Sini ya. Enggak. Diangkat. Oke, gua pegangin ya. Lu lem kalau gitu. Tapi enggak gini. Tapi siapa jembatannya harus nyambung banget gak? Tuh, ya. Ya dilanjutin kan? Lanjutinnya kan digabungnya gimana? Rapet kan? Terus yang ininya gimana? Lopang lagi nih? Iya. Gitu. Nah. Ya. Ya udah. Oh gitu aja? Ya gitu aja. Apa? Iya. Lumayan ini ya? Enggak, saya tadi kan kita aslinya mau ini semua kan. Cuman ya gara-gara waktu juga. Jadi nggak kuat. Kita kayak tambahin aja, kata gua. Paling di ujung-ujungnya sih direkatin. Iya, ujung-ujungnya aja ya. Yaudah. 5 menit lagi uji coba pertama. Kita skip uji coba ya berarti ya? Skip everything. Because we're confident in the structure. Kita tuh bisa pakai di sini tadi ada friction flag kan? Ada di samping. Cobain aja. Nah, ini kan udah agak rapuh gitu. Coba ya, coba. Ini kita tuh punya sumpi tuh banyak banget harus digunain. Ya. 50 kan? Pas di game bikin mobil, itu kita salah konsep sih. Di game kali ini, kita nggak boleh salah konsep lagi. Dan juga, kita harus bisa bagi tugas sehingga bisa hemat waktu. 4 biji nggak sih kayaknya? Paling 5 bisa ini. 4 aja. 5? Jadi kamu lem tembakannya kayak semuanya. Lem tembak semua di ini ya kan? Ya, tapi harus siap dulu. Ya kan? 1 menit lagi menuju uji coba. Kita terakhir ya. Coba kita muat, kita bisa 1 layer lagi pasti bisa. Tapi kalau 2 layer lagi aku nggak tahu. Distrik 4 akan melakukan uji coba. Yuk, cek. Distrik 4 akan melakukan uji coba. Dibalik dulu nggak sih? Ya, diambil sendiri. Gitu aja. Apa aja tadi? Susunya 2. Satu susu aja. Nyoba 1 susu dulu. Ini tah. Bismillah. Pas dicoba, kok ada suara krek gitu, kayak panik kita ya. Belum juga pengujian beneran, masa udah patah gitu kan gak lucu. Hampir patah, jangan. Mending nggak usah. Misalnya patah dicoba. Tapi di situ kita yakin, kita tuh harus lebih banyak lagi deh papan-papannya, kayu-kayunya itu biar ya lebih kuat aja sih. Semoga di percobaan benerannya bisa beneran kuat. Setidaknya tahu kan kalau ini tahu belum bekerja. Ya. Yuk. Karena kita spam reinforcement. Pas uji coba, naruh bebannya dikit aja deh. Kalau misalnya banyak ntar takutnya, ya kalau patah kan nggak bisa diapa-apain ya. Ini lucu. Lah bener kok, nek mobil kan nggak ngerusak kan? Ini ngerusak masalahnya. Yuk lanjutin batang. Apa batangnya harusnya di bawah ya? Silakan distrik 11 keluar untuk melakukan uji coba. Bilang dulu. Kami nggak uji coba. Ya. Sesi uji coba itu tidak begitu berguna menurut saya. Karena yang paling penting di game ini adalah pemanfaatan waktu. Karena kami nggak rugi sih, nggak ikut itu. Sesi uji cobanya. Distrik 3 silakan datang ke main arena untuk melakukan uji coba.
Gak apa sih, kita nyoba kayak. Bentar. Ayo kita nyoba dulu aja. Oh. Angkat dong. Angkat dulu. Kak, kita gak jadi. Aku sama ini. Pelan-pelan. Coba pas. Hati-hati. Satu lagi. Emang 2 ya? Ini 2 ya? Dua dulu. Bentar, jangan dulu. Hati-hati. Aku cuma pengen nyoba aja. Nah, ya, masukin aja sadit. Ke sini. Coba tangan satu. Udah ya? Udah. Mungkin kesalahan dari kita tuh kita salah nge-analisis. Harusnya kalau mau bikin jembatan yang kuat, setebal mungkin lah intinya jembatan itu biar dia kuat nahan beban seberat mungkin. Emang agak rentan ya. Oh iya, bisa. Karena tadi lemahnya di sini. Bagian yang udah ada tulang tengahnya nggak terlalu lemah. Kita nggak perlu fill in yang sini kan? Ya, gue bakal nambahin stick horizontal yang agak jauh-jauhan for good measure aja. Tengah diapain sih kok? Kenapa? Tengah diapain? Sama kayak ini. Tapi kayak belir jarak gitu. Iya loh. Ya jadi waktu buat jembatan, aku tuh setim sama Alfi sama Kak Vera. Dan kita tuh buat asal-asalan aja wis pokoknya jadi. Jadi menurutku tuh wis pokoknya yo. Biasanya Novin, Arya, sama Adel terlalu banyak teori. Wes aja kakek teori langsung kerjaan. Garapan sing tebel, pokoknya iso ditahan gawe bebani semua gitu loh. Wes gak usah terlalu mikir. Tenang guys, ntar kalau sudah ada lem saya langsung stretch. Betul. Yang penting sekarang disiapin apa yang mau ditempel. Nih, jadi kita ntar kalian pegang saya seng. Mampet ujungnya. Ujungnya udah beku maksud lu, Bil. Bil ini kagak lengket. Iki jauh lebih seru daripada COC. Bukan lemnya di bawah. Apa tadi barusan? Retak sumpah retak. Coba ya. Taruh sumpit lagi. Yang penting sumpitnya nggak retak. Lagi, dikit lagi. Berisik banget. Waktu tersisa Kayaknya udah sih. 1 menit. Nek tak delok-delok ki ya, jembatan itu apik dan kokoh banget. Jadi aku cukup pede ini bakal nahan beban yang banyak banget. Jadi tinggal kita coba aja bisa nahan berapa kilo. Bagian lemahnya tuh bukan sumpit tapi lem kayaknya. Iya, semoga enggak apa-apa. War ini kayaknya semuanya lancar-lancar aja ya. Kalau kayak gini kita menang nggak ya? Bentar. Sampai pegang gini deh di ujung. Di dalam itu kami uji cobanya cuman Vansan tahan kayak gini, terus aku tekan ke bawah. Dan Vansan nyuruh aku kayak agak tekan agak keras, dan dia menganggap itu udah cukup gitu buat naruh semua beban. Walaupun kami nggak pergi uji coba, tapi kami di dalam itu udah cukup pede sama desainnya. Udah, aku pencet dong. Aku pencet ya. Bentar. Terus. Ya nggak usah pusing gitu ya. Udah. Kita nggak akan nambah 500 gram. Udah nggak usah atas, nggak usah estetik. Udah lah ya. Yuk. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Champions War Invincible Bridge selesai. Aku yakin sih jembatan di distrik 3 ini pasti yang paling kuat daripada tim-tim yang lain. Makanya jembatan tuh dibikinnya entah itu segitiga ke bawah atau segitiga ke atas ya. Karena lemahnya di situ. Segitiga biasanya nanti ke bawah bentuknya arch di bawah tuh. Kalau ada arch. Terus bebannya kita bisa taruh di samping-samping gitu kan? Pokoknya kiri kanan tengah. Iya. Kiri kanan harus diprioritasin soalnya. Ini kiri kanan. Iya. Saya nggak dipasang. Terserah kita. Biar imbang. Oh iya. This is actually like kita bikin simple kayak gini itu stronger than you think sebenarnya. It's okay.
Kita berdoa. Ya udah kita menguatkan dengan doa. Kita berdoa bersama yuk. Ya berdoa bersama. Oke, mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami telah menyelesaikan. Evan di dalamnya cuma berdoa ya terima kasih Tuhan gitu. Karena kan udah nyampe top 3, terus ya atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa maka bisa membangun jembatan ini dengan lancar, bekerja sama dengan baik gitu. Soalnya kan ya gak ada yang tahu, anything can happen gitu. Semua doa ini kami sampaikan dengan pengantaran putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saatnya kita memasuki waktu pembuktian. Kita mulai distrik 11, distrik 3, distrik 4. Silakan masuk ke arena. Dua dari 3 distrik akan beradu di death match. Di episode selanjutnya. Bu, Tama ingin juara matematika, tapi saingannya pintar. Kamu bisa. Minum Frisian Flag Nutri-Brain Omega dulu. Baru Frisian Flag Nutri-Brain Omega. Memadukan susu segar dan coklat premium Omega 3 dan nikmat. Dukung akal cermatnya. Benar, makasih Bu. Kamu pengen coba vibes belajar langsung di kampus top dunia? Yuk ikutan EduTrip bareng Style. Di sini kamu bakal diajar ke kampus-kampus top dunia dan ikutan international workshop terkait bisnis maupun teknologi. Dan gak kalah seru, akan ada pitching challenge yang berhadiah ratusan dolar loh. Dan kamu bisa bawa pulang sertifikat internasional. Yuk join sekarang untuk ikutan keseruannya. Kuotanya terbatas, aku tunggu kamu ya. Selamat datang di Kala Nanti, kursus coding dan robotik dari Ruang Guru. Di sini ada kakak Sudon atau Wecer yang siap membantu kamu. Yuk ikuti aku menjelajahi Kala Nanti. Di Kala Nanti, belajar coding jadi lebih asik dalam pendekatan tematik dan project-based learning. Yes! Di kelas robotik, kita belajar problem solving dan critical thinking. Selain ruang kelasnya, di Kala Nanti tempat tunggunya juga nyaman. Ditambah lagi ada banyak mainan. Dijamin belajar jadi makin seru. Yuk gabung ke Kala Nanti dan daftar trial kelasnya sekarang. Dadah!